Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang kami hormati Bu Dea selaku dosen pengampu matkul pengantar ekonomi dan rekan-rekan semuanya yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai APBD Jakarta. Sebelumnya, perkenalkan saya Susiana selaku moderator di sini dan membawakan tentang dan akan membawakan tentang pendahuluan apa itu APBD. Sebelumnya saya dengan NIM 409. Selanjutnya teman saya Septi Mustika Wibisono dengan NIM 318 akan membawakan materi mengenai realisasi APBD. Selanjutnya Sherly Chaisa Nabila dengan NIM 319 akan membawakan pendapatan daerah. Inesa Putri Fikania Manurum dengan NIM 413 akan mempresentasikan mengenai belanja daerah. Untuk Sinta Budi Lestari dengan NIM akhir 142 akan membawakan materi mengenai rincian pembiayaan. Terakhir, Aulia Salsabila dengan NIM 320 akan membawakan tentang realisasi dan tantangan serta kesimpulan pada presentasi kali ini. Seperti yang kita tahu bahwa APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah yang mencerminkan rencana keuangan daerah, yang mana memiliki fungsi mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan publik. Sebagai ibu kota negara, APBD DKI Jakarta menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia untuk mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Septi. Baik, Septi, selanjutnya yaitu realisasi APBD. Jadi total pendapatan kita sekarang adalah 30,31 triliun. Ini menunjukkan bahwa kita punya potensi ekonomi yang cukup baik. Di sisi lain, total belanja kita adalah 25,73 triliun. Ini berarti kita mengeluarkan uang untuk berbagai hal penting seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Jika dihitung-hitung, kita punya surplus anggaran sebesar 4,58 triliun. Artinya, pendapatan kita lebih besar daripada pembelanjaan. Dengan surplus ini, kita bisa berinvestasi lebih banyak di proyek-proyek yang bisa membantu pertumbuhan ekonomi kita. Selain itu, kita juga bisa memperkuat program-program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, diteruskan oleh teman saya yang lain. Baik, terima kasih. Pada rincian pendapatan DKI Jakarta, dapat dilihat bahwa sebagian besar penerimaan didominasi oleh pendapatan asli daerah atau PAD. Dari PAD tersebut, pajak daerah dapat menjadi penyumbang terbesar dengan nilai mencapai 16,86 triliun. Pendapatan dari pajak daerah ini meliputi berbagai jenis pajak seperti pajak kendaraan bermotor, pajak bumi, dan bangunan, pajak hotel, restoran, hiburan, dan beberapa sektor lainnya yang menjadi sumber pemasukan utama pemerintah provinsi. Angka ini mencerminkan pentingnya optimalisasi pengelolaan pajak sebagai tulang punggung pendapatan daerah untuk memastikan keberlanjutan pembangunan. Selain PAD, pendapatan DKI Jakarta juga diperoleh dari transfer pemerintah pusat. Transfer ini meliputi dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum atau DAU dan dana alokasi khusus DAK, serta insentif fiskal yang diberikan berdasarkan kinerja keuangan dan kepatuhan pelaporan. Transfer dana ini dirancang untuk membantu pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan belanja prioritas yang tidak sepenuhnya dapat didanai oleh PAD. Dengan kombinasi antara PAD yang kuat dan dukungan dana transfer dari pusat, struktur pendapatan DKI Jakarta terlihat cukup stabil dan memungkinkan pemenuhan target-target pembangunan yang telah direncanakan. Pendapatan ini kemudian menjadi dasar alokasi belanja daerah yang mencakup berbagai sektor penting seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan,
dan pelayanan publik lainnya. Dengan pengelolaan yang baik, pendapatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Inessa. Baik, selanjutnya yaitu belanja daerah. Pertama, belanja operasional sebesar 24,40 triliun. Mayoritas anggaran daerah dialokasikan untuk belanja operasi, yaitu pengeluaran rutin guna mendukung kegiatan pemerintahan sehari-hari. Komponen terbesar adalah gaji pegawai, termasuk PNS dan tenaga kontrak, serta pengadaan barang dan jasa. Untuk kebutuhan administrasi dan pelaksanaan program. Belanja ini menunjukkan pentingnya kelancaran dan efisiensi pengelolaan pemerintahan, terutama di Jakarta yang memiliki populasi besar dan kebutuhan administrasi kompleks. Yang kedua yaitu belanja modal, yaitu sebesar 1,32 triliun. Belanja modal digunakan untuk proyek pembangunan jangka panjang seperti gedung, jalan, infrastruktur umum seperti jaringan air bersih, drainase, dan lain-lain. Ini bertujuan meningkatkan kualitas infrastruktur untuk mendukung mobilitas, aktivitas ekonomi, serta kenyamanan warga. Belanja modal dianggap investasi strategis demi pertumbuhan kota yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, alokasi anggaran ini mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan operasional harian dan pembangunan infrastruktur jangka panjang demi menjadikan Jakarta sebagai kota metropolitan yang modern dan berfungsi optimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sinta Budi Lestari. Baik, selanjutnya adalah rincian pembiayaan. Pada semester 1 tahun 2024, DKI Jakarta mencatat penerimaan pembiayaan sebesar 7,40 triliun, terutama dari penggunaan Pilpres tahun sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan mencapai 2,15 triliun yang digunakan untuk penyertaan modal pemerintah daerah dan pembayaran pokok utang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lia. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada realisasi dan juga tantangan. Pada semester 1, target pendapatan berada di 73 triliun dengan capaian 41%. Tantangan yang dihadapi adalah efisiensi dan transparansi penggunaan anggaran, percepatan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur, dan peningkatan serapan anggaran untuk mendukung program prioritas. Selanjutnya, ada kesimpulan mengenai realisasi APBD Pemprov DKI Jakarta tahun 2024, yaitu ada APBD adalah instrumen penting untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat. Realisasi pendapatan dan belanja DKI Jakarta pada semester 1 menunjukkan progres yang signifikan. Terakhir ada diperlukan peningkatan transparansi dan percepatan program prioritas untuk pencapaian target. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Kesimpulan yang bisa ditarik sebagai penutup presentasi kali ini, APBD DKI Jakarta berperan sangat penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan. Meskipun realisasi sudah cukup baik, peningkatan efisiensi dari percepatan pelaksanaan program perlu menjadi fokus ke depan. Jika ada hal yang ingin sebelum menutup presentasi kali ini, jika ada hal yang ingin ditanyakan mengenai presentasi kelompok kami dengan topik APBD Jakarta kali ini, bisa melalui kolom komen di bawah ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.